Apa kabar hari ini? Saya harap dan berdoa semuanya sehat-sehat bersama keluarga dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi hari ini dalam ibadah raya bersama keluarga masing-masing melalui live streaming ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, pimpinanmu, pemeliharaanmu bagi setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan bersama-sama dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami meneruskan acara kebaktian kami, terlebih dahulu Tuhan kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir kebaktian kami. Dan Tuhan, kami serahkan tim yang melayani kami Tuhan melalui pujian penyembahan, music, backup singers, dan begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau urapi dia, pakai dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Kiranya ada roh jahat, roh iblis yang coba mengganggu kami. Kami singkir dan kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau melayani setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami sama-sama diberkati pada pagi hari ini lewat ibadah raya kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan yang mengatakan, ini aku.
persembahkan hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Salam puji syukur sekali lagi. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya ke kanan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Mari kita sekali lagi naikkan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya ke depan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya ke kanan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, ke depan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita katakan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kukasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk kita beribadah. Walaupun di tempat kita berbeza daripada sebelumnya dan kita hanya beribadah melalui kemudahan internet, yaitu dari YouTube maupun di Facebook. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu berserta dengan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita itu tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, Dia kekal terhadap kasih-Nya bagi kita. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan dengan perkongsian firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan ini untuk kami dapat bersama beribadah dan memuji nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan segala apa yang kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan mendahuluinya dengan kasih dan penuh rahmat dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap jemaah-Mu yang dapat bersama dengan persekutuan ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati mereka, dan bagi mereka tidak berkesempatan pada pagi ini untuk beribadah bersama, kami mohon agar Tuhan terus melindungi mereka, menjauhkan mereka daripada apapun juga masalah dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami berdoa sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan bagi pedoman kami dan pengajaran dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa agar Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami dapat menerima apapun juga pengajaran firman Tuhan yang menjadi pedoman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dan jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang 21 ayat 7 hingga 19. Kita melihat bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 hingga ke-19 yang membaca untuk kita. Ayat yang ke-7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan menjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kita sudah mendengar daripada firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita. Nah, dalam hal itu, saya mengambil sebuah tema yang menjadi perenungan kita dan perkongsian serta pengajaran dalam hidup kita hari ini tentang sebuah
tema yang berkata bertahan atau pergi. Tema kita pada hari ini adalah bertahan atau pergi. Nah, sebagai pendahuluan dan sebagai hal yang kita renungkan terlebih dahulu sebelum kita memasuki dalam pengajaran firman Tuhan, saya membawa kita untuk melihat secara umum keadaan dunia saat ini. Nah, dalam kita melangkah ke tahun 2020, kita melihat keadaan dunia itu seperti ada sirinya, seperti ada episode yang membuatkan setiap manusia, setiap rakan-rakan kita maupun ahli keluarga kita mungkin ada tertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan juga menimbulkan banyak perspektif daripada orang-orang ilmuwan yang mengatakan bahwa dunia ini sudah dekat dan inilah satu ancaman dan juga satu murka dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat sedikit daripada kronologi keadaan dunia saat ini, kita dimulai dengan berita perperangan di antara dua negara, dan dalam hal itu ada sedikit orang mulai risau tentang keadaan dan mungkin ada huru-hara di antara negara, dan juga tidak sedikit juga ada orang mendoakan hal ini. Dan lanjutan, ada satu bencana alam yang kita tahu di Australia, ada satu bencana alam terjadi di sana dan menimbulkan kerisauan juga, khususnya bagi orang yang ada di Australia dan juga bagi orang yang mungkin ada saudaranya di sana. Dan tidak ramai, ada juga dalam kalangan umat percaya juga mendoakan hal ini bagi mereka yang ada di Australia. Nah, mencapai dan menjelang hari-hari berikutnya, manusia ataupun dunia digemparkan dengan sebuah berita pandemik, yaitu sebuah berita tentang penyakit pandemik ini, di mana kita ketahui tentang COVID-19, yang kita tahu bahwa melalui COVID-19 ini merenggut ribuan nyawa orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan dalam waktu yang sama, ini membuatkan ramai dalam kalangan manusia mulai risau. Dan satu perkara, semua orang mendoakan hal ini. Nah, ini menjadi sebuah perkara yang saya katakan sebagai sebuah episode ataupun ada sirinya, di mana permulaannya ini dan seterusnya ada lagi, dan seterusnya ada satu perkara yang besar yang terjadi. Jadi ini yang saya katakan bahwa keadaan-keadaan ini seperti ada sirinya dan juga menimbulkan pertanyaan dan juga perspektif daripada orang-orang yang ada di seluruh dunia, mengatakan hal ini adalah perkara yang mungkin dikatakan sebagai kesudahan zaman, dan juga mungkin orang berkatakan bahwa inilah murka dari Tuhan kepada orang-orang yang bersalah. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah perkara menjadi pertanyaan bagi kita. Keadaan-keadaan dunia yang terjadi saat ini, apakah hal ini boleh meyakinkan iman kita untuk tetap bertahan, ataupun dengan keadaan-keadaan dunia yang terjadi membuatkan iman kita semakin kuat? Nah, kalau kita melihat kembali dari pembacaan firman Tuhan yang kita telah dengar, bahwa perkara-perkara ini bukan menjadi perkara yang baru lagi, tetapi inilah satu perkara yang sudah terjadi dan tidak menjadi satu perkara yang membuatkan umat yang percaya khususnya terkejut dengan hal ini. Nah, pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat dengan dua perkara, yaitu cabaran kita sebagai manusia ataupun umat percaya, dan juga jaminan Tuhan bagi orang yang bertahan. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kita melihat dalam poin yang pertama, yaitu cabaran manusia ataupun umat yang percaya. Nah, cabaran kita sebagai manusia, kita dihadapkan dengan pengajar sesat. Ini yang pertama, bahwa cabaran kita sebagai umat percaya, kita dihadapkan dengan pengajar sesat. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 mengatakan bahwa jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia,
dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, kalau kita melihat daripada kata yang disampaikan ini menjelaskan bahwa ada kemunculan ajaran-ajaran dan nubuatan-nubuatan yang menyesatkan iman dan pendirian khususnya umat yang percaya. Nah, di mana kalau kita melihat hal ini, Yesus ini menjelaskan kepada umat ataupun para muridnya yang ada ketika itu, menjelaskan supaya mereka sentiasa berjaga-jaga, karena pengajar sesat ini cenderung untuk menggunakan nama Tuhan ini dengan kegunaan mereka ataupun niat mereka supaya mendapatkan tarikan dan juga pengikut mereka, yaitu supaya orang mengikuti mereka, yaitu mereka pakai nama Tuhan, mengeksploitasi nama Tuhan untuk kepentingan diri. Nah, kalau kita melihat dalam ayat ke-8, Yesus mulaikan ayatnya dengan waspadalah. Nah, kalau kita melihat dari kata yang disampaikan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah sebuah perkara yang vital bagi umat percaya, karena ini bersangkutan dengan hal kerohanian, di mana kalau kita tahu tentang hal kerohanian ini melibatkan tentang hal kepercayaan dan juga tentang iman seseorang itu. Dan kalau ini bersangkutan dengan iman dan juga kepercayaan, ini boleh mengubah kehidupan rohani seseorang itu. Nah, di mana kalau kita melihat sekali lagi, Yesus mengatakan dalam awal katanya, berwaspadalah dengan arti supaya semua orang sentiasa dalam keadaan siap sedia karena akan adanya satu serangan ini tanpa kita sadari. Nah, mengapa Yesus terlebih dahulu mengatakan tentang hal pengajar sesat? Karena dia melihat ketika dia ada di dunia, ketika itu pengajar-pengajar sesat ini sudah ada dan juga mencabar dia. Nah, dalam hal ini Yesus mengatakan kepada para muridnya, karena dia tahu setelah dia akan bangkit, para muridnya akan bergerak sendiri. Dan inilah satu nasihat Yesus kepada para murid supaya berjaga-jaga dengan pengajar sesat. Karena inilah cabaran yang kuat dan cabaran yang terbesar yang Yesus lihat sebagai satu ancaman dan satu ancaman yang boleh membahayakan kerohanian orang yang percaya. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita melihat ini sebagai sebuah perkara yang kita harus fokus dan juga harus kita berhati-hati. Nah, makanya menjadi suatu pelajaran dan jadi suatu peringatan bagi kita bahwa kita sebagai umat yang percaya jangan terlalu selesa sahaja untuk mendengar khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah selesa untuk kita hanya mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan itu sebagai perkara yang kita lakukan itu sahaja. Tetapi sebagai umat yang percaya, kita juga harus ada waktu untuk merenung firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Jangan selesa saja untuk mendengar khotbah-khotbah tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dijelaskan dalam firman Tuhan. Karena kita tahu pada akhir-akhir ini ramai yang kita lihat kemunculan pengajar-pengajar sesat yang mungkin sahaja menyesatkan kita tanpa kita sadari. Oleh itu, kita jangan selesa mendengar firman Tuhan tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu cabaran yang pertama, yaitu kita berhadapan dengan pengajar sesat. Jadi yang kedua, kita berhadapan dengan keadaan dunia. Yang saya jelaskan bagi kita tadi bahwa kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan dunia yang berubah-ubah dan juga semakin tambah besar impaknya. Dan ini yang kita lihat dalam ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Nah, ini kita lihat bahwa adanya peperangan, pemberontakan dan penyakit
dan kelaparan dihadapi oleh orang-orang hidup di dalam negara yang terjejas ekonomi. Itu yang kita lihat secara mata kasar kita ataupun secara umum kita melihat tentang keadaan dunia sekarang. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa perkara-perkara tersebut bukanlah tanda kesudahan dunia. Itu yang dalam ayat 9 mengatakan, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi sebagai umat yang percaya, dalam kita melihat keadaan ini sebagai sebuah cabaran dalam hidup kita, kita terus mengambil langkah untuk memperkasa iman kita dan juga kesadaran kita untuk kembali kepada Tuhan. Bukan ini menjadi perkara yang membuat kita rasa takut dan gemetar. Memang secara manusia, lumrah manusia, kita akan takut kalau kita mendengar tentang berita yang dahsyat, apatah lagi melibatkan tentang kematian. Tetapi hal ini saya menjelaskan bagi Anda supaya ini terus menjadi satu dorongan bagi diri Anda untuk mengambil langkah untuk memperkasa iman dan juga kesadaran Anda untuk kembali kepada Tuhan, karena inilah sebuah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Nah, yang ketiga adalah penganiayaan. Ini kalau kita melihat dalam ayat 12 mengatakan bahwa tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan dipenjara, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, ini kalau kita melihat tentang hal penganiayaan ini bukan perkara yang baru dan juga perkara yang tidak pernah kita dengar. Tapi ini perkara yang biasa, dan di mana-mana kalau kita mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah ataupun doa, kita selalu mendengar ini menjadi sebuah perkara yang mereka bawakan di dalam doa, dan juga perkara yang kita doakan selalu. Kita mendoakan supaya setiap orang yang dianiaya ini mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan suatu hari nanti kita juga mungkin akan dihadapkan dengan hal ini. Nah, jadi ini menjadi satu dorongan bagi kita bahwa hal ini bukan menjadi perkara yang menimbulkan kejutan bagi umat yang percaya. Bahkan bahwa beberapa tempat juga masih ataupun sedang menghadapi situasi ini tentang penganiayaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita mengambil, justru itu kita sentiasa mempersiapkan diri dengan kelengkapan rohani yang kuat, supaya pada hari penganiayaan ini kita memiliki keimanan yang kuat dan teguh, supaya kita tidak menyangkal Tuhan pada akhir hidup kita. Seperti kita katakan bahwa tetap setia sampai akhir hidupku. Nah, itu merupakan cabaran-cabaran umat manusia ataupun umat yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat kepada apakah jaminan Tuhan bagi yang bertahan iman. Yang maksud saya di sini ada iman kepada Tuhan, yang mempertahan ataupun bertahan setia iman mereka kepada Tuhan. Ada jaminan Tuhan bagi mereka. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua perkara ataupun dua jaminan yang Tuhan berikan bagi orang yang bertahan imannya. Yang pertama adalah Allah menyertai mereka. Kalau kita melihat dalam ayat 15 mengatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Nah, kalau kita melihat di sini, ini satu gambaran ataupun satu penjelasan Yesus mengatakan bahwa Tuhan menyertai orang yang bertahan iman. Artinya Tuhan berserta dengan mereka untuk mereka menghadapi apapun keadaan saat itu, dan juga keadaan-keadaan yang mungkin mereka tertindas. Dan ini satu buah jaminan Tuhan bagi mereka yang bertahan imannya. Dan yang kedua adalah Allah memelihara, di mana kalau kita melihat dalam ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Nah, ini kalau kita melihat tentang perkara ini, tidak sehelai pun. Artinya,
tidak ada suatu pun perkara yang boleh mencederahkan diri kita. Tapi ini menjelaskan tentang hal kerohanian, yaitu tentang hal dalaman ataupun hal kerohanian kita, di mana di dalam perkara yang kita hadapi sesuai dengan keadaan penganiayaan ataupun penindasan, pribadi ataupun kerohanian kita tidak merasa kekecewaan dan juga tidak merasa sebuah penyesalan di mana kita bertahan iman, dan juga waktu yang sama kita tidak merasa suatu perkara yang melemahkan kita, dengan arti bahwa kita dalam kita menghadapi situasi ini kita semakin dikuatkan karena Tuhan ataupun Allah memelihara kita ketika itu. Dan itu merupakan jaminan Tuhan bagi orang yang bertahan imannya ketika dihadapkan dengan sebuah penderitaan dan juga sebuah ancaman dan cabaran dunia bagi mereka. Dan ini menjadi sebuah perkara yang kita imani dan kita mempercayai bahwa Tuhan itu sentiasa memperhatikan setiap pribadi kita, setiap diri kita. Karena itulah Allah disebut Allah itu kasih, karena Dia mengasihi umatnya yang bersandar dan berlindung padanya. Nah, menjadi pengajaran dan pelajaran kita saat ini. Dalam kita mendengar firman Tuhan sebentar tadi, dua perkara yang menjadi satu pelajaran kita tentang cabaran kita sebagai umat yang percaya ataupun manusia, dan juga jaminan Tuhan bagi yang bertahan imannya. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kembali saya membawa kita untuk melihat ke dalam firman Tuhan yang terdapat dalam ayat 19 mengatakan bahwa kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu memperoleh hidupmu. Dan menjadi sebuah renungan kepada diri Anda sendiri. Saat ini, Anda melihat diri Anda sendiri dan bertanya, apakah Anda bertahan iman ataupun Anda pergi dari Tuhan ketika Anda menghadapi situasi sebegini? Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kita bertanya pada diri kita, apakah Anda bertahan iman ataupun Anda pergi dari Tuhan ketika menghadapi situasi ini? Jemaat Tuhan yang kukasihi, sekian firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa agar Tuhan melindungi anak-anak-Mu di mana mereka berada. Biarlah naungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kekal bersama mereka di mana mereka berada. Dan saat ini kami berdoa, terapkan dalam hati mereka tentang kesetiaan dan ketaatan yang kuat kepada Tuhan, sampai di mana mereka berada, mereka setia dan mereka melihat Tuhan sebagai sumber hidup mereka. Dan saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang tidak berkesempatan dengan mengikuti ibadah ini. Kami berdoa agar Tuhan juga menyertai mereka dalam pekerjaan dan juga iman kerohanian mereka setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, perkongsian dan ibadah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati, kekal sehat, dan Tuhan menyertai Anda. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.